pakar Alkitab lainnya, Robert Funk dalam bukunya Honest to Jesus di halaman 81 menegaskan, every translation is a betrayal. It is misleading in some respect. Setiap terjemahan adalah pengkhianatan. Dia menyesatkan dalam beberapa hal. Ayat Al-Quran jelas mengatakan bahwa ada nama Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran ulangan 18 ayat 18. Seorang Nabi akan membangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, seperti Musa. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kemudian ayat selanjutnya bahwa ada ayat yang menunjukkan Muhammad di dalam Alkitab, Yesaya 29 tentang bangsa buta huruf, orang yang buta huruf. Misalnya Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Jadi Yesaya 29 ayat 12 ini ramalan untuk Muhammad. Kemudian juga Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
ayat 16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Agung pasal 5 ayat 10 sampai 16 adalah deskripsi seseorang. Itu jelas. Ketika deskripsi ini dijelaskan dari ayat 10 sampai 15, akhirnya pribadi tersebut disimpulkan di ayat 16. Muhammad. Ternyata namanya disebut dalam bahasa Inggris, he is Muhammad fi kullu Muhammadin. Dia adalah Muhammad yang mulia. Dalam bahasa Ibrani disebut siapa? Wakol Mahmadim, Wakol Mahmadim. Coba kita sama-sama dengarkan nama ini diucapkan oleh ulama Yahudi. Bekhullo Mahmadim. Ternyata orang ini namanya Muhammad. Muhammad. Nama yang mulia dan agung ini kemudian berusaha dilenyapkan oleh gereja, baik dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dengan cara diterjemahkan. Dan benar, nama Nabi Muhammad SAW pun lenyap mbak di dalam bumi. Ada Muhammad di situ? Ya? Kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Pemirsa, apa yang terjadi ketika nama Muhammad itu diterjemahkan? Mari kita dengarkan pernyataan pakar Alkitab, para pakar Alkitab, Michael Biger, Richard Blake, dan Henry Lincoln dalam buku mereka The Messianic Legacy di halaman 50. Apa kata mereka? All through the century, theologian and biblical scholar have been plagued by the problem of translation or mistranslation. By the time a name, a word, a phrase, a sentence, a statement has passed from spoken Hebrew or Aramaic to written Greek, to written Latin, and then to one or another modern language. Beratus-ratus tahun, para agamawan dan ilmuwan Alkitab terkendala oleh problem salah terjemah. Sejak saat itu, suatu nama, suatu kata, suatu ungkapan, suatu kalimat, suatu pernyataan telah diterjemahkan dari ucapan Ibrani atau Aramaik ke tulisan Yunani, ke tulisan Latin, atau ke salah satu bahasa modern lainnya. Nah, sering terjadi nama yang diterjemahkan ini sudah bercerai dari makna aslinya. Andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kiru Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik, maka gereja dan para penginjil harus siap menjelaskan kepada umat siapa sesungguhnya yang bernama Muhammad dalam ayat tersebut. Kecurangan para penerjemah teks Alkitab dengan menerjemahkan nama orang dimaksud untuk menghilangkan bukti-bukti yang dapat mengancam keimanan mereka. Kecurangan ini dijelaskan oleh pakar Alkitab John Davidson dalam bukunya The Gospel of Jesus. The Gospel of Jesus di halaman 89. Apa kata John Davidson? When a story related to others, it automatically undergoes modification or embellishment. The name of place and people may get changed, and even the central character may vary. Ketika cerita menyangkut pihak lain, menyangkut orang dari golongan lain, langsung secara otomatis dimodifikasi, dirubah, dan dibumbui. Nama tempat, nama orang pun berubah melalui terjemahan sehingga pengertian dan ceritanya menjadi lain. Malam pakar Alkitab lainnya, Robert Funk dalam bukunya Honest to Jesus di halaman 81 menegaskan
Every translation is a betrayal. It is misleading in some respect. Setiap terjemahan adalah pengkhianatan. Dia menyesatkan dalam beberapa hal. Malah dia mau menerjemahkan kata Muhammad ke berbagai pengertian. Diinginkan atau dirindukan sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai. Itu kira-kira arti dari Muhammad. Nah, berarti itu medan makna dari Muhammad. Nama ini memiliki deskripsi yang unik yang hanya mengarah kepada satu orang terkenal. Deskripsi orang ini tercantum di 6 ayat sebelumnya, yakni Kidung Agung pasal 5-10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Nah, deskripsi ini menjelaskan bahwa orang yang disebut namanya di ayat 16 di atas menyolok mata di antara selaksa atau 10.000 orang. Saksikan betapa takutnya lembaga Alkitab Indonesia dengan angka 10.000. Sehingga untuk berusaha menyembunyikannya, mereka menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Indonesia yang langka, selaksa. Coba para pemirsa, Anda tahu nggak selaksa sekarang? Nggak ada. Kenapa nggak mengatakan 10.000 saja supaya orang semua mengerti? Karena 10.000 sangat ditakuti oleh lembaga Alkitab Indonesia, sangat ditakuti oleh pendeta Serasono, dan sangat ditakuti oleh semua umat Kristen di muka bumi ini. Padahal artinya sama juga, 10.000. Pemirsa, siapa pemilik keramat angka 10.000 di dunia ini? Saya mau tanya. Satu-satunya yang tercatat dalam sejarah dunia, 10.000 ini adalah jumlah pasukan orang beriman yang dipimpin oleh Muhammad SAW ketika menaklukkan Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Pemirsa, adakah sumber lainnya yang menguatkan bahwa angka 10.000 ini adalah eksklusif milik Nabi Muhammad SAW? Silakan buka Ulangan pasal 33 ayat 2. Di ayat ini, Nabi Musa AS meramalkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan 10.000 pasukan orang beriman. Apa kata ayatnya? Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pergunungan Paran dan datang membawa 10.000 pasukan orang beriman. Dari tangan kanannya dia membawa hukum atau syariat yang tegas untuk mereka. Lagi-lagi ramalan ini dikaburkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. 10.000 dirubah menjadi puluhan ribu. Kemudian datang membawa 10.000 pasukan orang beriman diganti dengan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Ini adalah cara lembaga Alkitab Indonesia, cara para pendeta menghilangkan jejak bahwa ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, ternyata Nabi Musa pun meramalkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan 10.000 pasukannya di Paran atau Hijaz atau Mekah. Nah, pemirsa, apa yang dilakukan Muhammad SAW dengan 10.000 pasukan di Mekah? Perbuatan Nabi Muhammad SAW dan 10.000 pasukannya di Mekah ini diterangkan secara detail dalam satu kitab suci, The Book of Enoch, pasal 1 ayat 7-8 dan pasal 2. Apa kata Book of Enoch? But to them shall he give peace. He shall preserve the elect, and toward them exercise clemency. Then shall all belong to God, be happy and blessed, and the splendor of Godhead shall illuminate them. Behold, behold, he comes with 10,000 of his saints. Saya ulangi, behold, he
came with 10,000 of his saints to execute judgment upon them and destroy the wicked, and reprove all the carnal for everything which the sinful and ungodly have done and committed against him. Terjemahannya, tetapi kepada mereka dia akan mengajarkan Islam, dia akan melindungi umat pilihannya, dan kepada mereka orang musyrik akan diberikan pengampunan. Lalu mereka semua akan kembali beriman, berbahagia dan diberkati, dan kemuliaan ilahi akan menerangi mereka. Lihatlah, dia datang dengan 10.000 pasukan orang beriman untuk menghakimi mereka dan menghancurkan kebatilan, menghancurkan patung-patung berhala, menegur segala perbuatan dosa dan kemusyrikan yang pernah mereka lakukan terhadap dirinya. Ini teks yang sangat tepat untuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama 10.000 pasukannya datang menaklukkan Mekah. Nubuat ini juga kemudian dikutip oleh Yudas, adiknya Yesus dalam Alkitab. Surat Yudas pasal 1 ayat 14-15 di kitab Perjanjian Baru. Adakah pribadi lain di muka bumi ini yang lebih tepat tentang ramalan dan nubuat datangnya orang yang bernama Muhammad, yang memimpin 10.000 pasukan, yang bersinar di ijazah Mekah, serta menunaikan tugasnya menaklukkan Mekah dan menghadiahkan Islam, serta menuntun penduduknya beriman hanya kepada Allah? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Hanya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Nabi Muhammad itu secara nama dibuang. Yang kita temukan di dalam Injil sekarang ini hanya dalam bentuk isyarat-isyarat atau sinyalemen-sinyalemen. Nama Muhammad secara langsung tertulis sudah mereka buang. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, ia datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Nah, di dalam bahasa aslinya ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya kayak nama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang, itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang itu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut Pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus pneuma hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Iya, itu disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh 3 dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman teologis banget, teologis mendasar banget, bahwa pneuma dan pneuma hagion itu berbeda. Roh Kudus dan roh kebenaran berbeda. Ia akan datang. Nah, saya kutip ini dalam bahasa Aramea. Kata-kata kayak gini, Alkit Kalon, Heaven menah. Speak good words, effort words, apa motivation words, menah. Alkit Kalon, Heaven menah, etamak Ahmad Muhammad Bihota Hasta. Ya Allah, ayat ini. Buka aja juga, ketik. Nah, sekarang
namanya Mekon Mamre. Mamre ini nama kota Ustaz, di Hebron. Sama makam Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Mamre, ini lihat. Ada angka 1, sebelah kanannya bahasa Inggris, sebelah kirinya kayak huruf murah Ustaz ya. Huruf Hebrew itu ya. Oke ya, udah ya. Head, artian nak dalam bahasa Hebrew itu ya. Lalu sebelah kanan, behold my servant, koma. Oke, udah. Kita lewatin yang ini. Karena itu sampai sekarang orang gak senang saya bacain yang ayat 1 ini. Ke bawah Ustaz, yang angka 19 cari. Angka 19, digedein huruf Hebrew-nya, huruf Ibrani-nya. Nggak cari kelompok gambar, ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya Ustaz. Kayak Arab. Cari kelompok gambar yang seperti ada huruf C terbalik, di tengahnya ada titik. Lalu di sebelah kirinya seperti kursi tapi ada jok sandarannya. Lalu di sebelah kirinya lagi ada W terbalik. Di sebelah kirinya lagi ada seperti tongkat kayak arit, gitu. Di sebelah kirinya lagi seperti roti tawar, kotak gitu, roti tawar. Betul? Nah itu bacaannya adalah Muslimun Mem Shin Lamet Mem. Muslimun. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sebelah kanan ya ditranslate sebagai Lord Servant, hamba Allah. Song of Songs, song S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16 in Hebrew. Udah, nanti bukanya yang Bible Hub. Nanti keluar kotak-kotak ada tulisan biru. Paling atas bacanya Hiko. Ada cara membacanya itu. Jadi jangan takut tidak bisa baca Hiko, gak apa-apa. Hiko, betul? Lam takhir, kotak kedua. Wekulloh atau wekulloh tulisannya. Jadi Hiko mematakin wekulloh, kotak keempatnya apa Ustaz? Muhammadin. Ini yang artinya bahasa Inggrisnya Ustaz. Lovely, baik. Ustaz, yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Copy, salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada 2 kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew, sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipastikan aja. Apa bahasa Inggrisnya? Muhammadin. Pakai U kan? Oke. Allah kabir. Label bilang Muhammadin, bukan lovely. Sekarang Ustaz mohon maaf, supaya fair, supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri, Ibraninya dipindahin ke kanan, supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y, lovely yang tadi Ustaz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu, ya kan, kayak kursi gitu ya. Lalu seperti gini, jok gitu. Lalu ada koma, lalu ada seperti jok lagi. Itu bacanya habaib. Ketik aja dari home lagi. Ketik Yesaya biasa spasi 29 pasal 29 ayat 12. Yesaya pasal 29 ayat 12. Nanti sabda lagi Ustaz. Kliknya sabda. Apa katanya Ustaz? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya, di dalam bahasa aslinya kata-kata perintah di situ, bacalah, itu li khira atau lah khira, yang digabung jadi likhra. Likhra, likhra. Bahasa Hebrew-nya lamet, yod, khat, rash, lalu ditutup dengan ayin, bukan alef tapi ayin. Likhra, laikha, lakhira jadi laikha karena perintah. Ikra. Ayat pertama Ikra itu punya siapa? Nuzulul Quran. Ikra. Ikra Nuzulul Quran yang diberikan kepada Muhammadin, yang kata Yesus ia akan datang. Itu telah ditulis dalam kitab.